Halo, bertemu lagi dengan saya Samuel Christopher Ndo Pratama Mute. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 8 pada mata kuliah pemrograman komputer. Eh, Kelompok 8 ini terdiri dari saya sendiri, Samuel Christopher Ndo Pratama Mute. Yang kedua teman saya Sandri Pandiangan. Yang ketiga teman saya Trisnawati Sidaputa. Nah, pada kali ini saya akan membuat suatu pemrograman logika kondisi percabangan pemilihan. Nah, mari kita mulai saja ya. Kita cari aplikasinya, lalu kita jalankan ya. Nah, ini dia tampilannya. Ada dia form 1 dan unit 1. Nah, eh, kalau saya yang pertama kali dilakukan adalah ubah dulu warnanya biar nanti mengatur letaknya supaya kelihatan posisinya simetris atau tidak gitu. Selanjutnya kita butuh satu label sebagai judulnya, judul programnya, judul besarnya, yaitu logika kondisi. Nah, tulisannya kecil ya. Untuk judul dia tergolong kecil dia tulisannya. Kita ubah fontnya. Kita kasih yang bold. Kita kasih yang 16 di ukurannya. Lalu kita letakkan posisinya di tengah. Nah, selanjutnya kita butuh satu label yang dengan captionnya itu nilai tugas. Satu label sebagai nilai tugas. Nilai tugas. Sudah, kita ubah juga fontnya. Nah, ukurannya juga ya. Kita buat yang 14 saja. Kita letakkan. Sudah, lalu kita butuh lagi labelnya sebagai nilai pretest. Captionnya nilai pretest. Nilai pretest. Kita ubah ukuran fontnya ya. 14. Kita atur lagi letaknya. Oke. Kita butuh label lagi sebagai nilai post test. Nilai post test. Kita ganti juga fontnya. Ukurannya juga. Oke. Letaknya atur. Dah. Kita membutuhkan edit di sini. Edit ini yang nanti isi dari nilai tugas ini, nilai pretest, nilai post test. Isinya ada di edit itu, ada di edit 1, 2, 3 ini. Oke. Kita kosongkan saja teksnya. Kita kosongkan. Kita kosongkan juga edit 2 dan edit 3-nya. Sokah. Kemudian kita memerlukan tombol button sebagai hitung. Oke.
Lalu kita ubah fontnya, kita ubah ukurannya juga. Oke, kemudian kita butuh label, label ya, label. Nah, captionnya itu sebagai total score, total score. Kita ubah tulisannya kebesaran tuh, kebesarannya kan kita ganti ke 14 tadi ya, 14. Oke, kita letakkan di bawah tombol hitung. Ya, baru kita buat lagi editnya. Editnya kita kosongkan. Kita kosongkan, lalu untuk fontnya juga kita kecilkan 14. Ini tadi ubah juga ya. Sudah. Kemudian kita perlu button lagi. Sebagai tombol case off. Case off. Kita juga memerlukan satu button yang berfungsi sebagai tombol tutup. Kita perlu button tutup, ganti dia jadi captionnya tutup. Ini nanti untuk yang menutup programnya apabila sudah selesai digunakan. Sudah. Kita perlu button untuk membersihkan data-data yang ada di edit ini tadi. Karena yang sudah kita masukkan datanya di edit 1, ini bisa dihapus, dibersihkan. Kita ganti captionnya sebagai bersihkan. Bersihkan. Kita besarkan. Dah. Nah, inilah dia bentuk programnya nanti. Ini dia bentuknya sebelum kita isikan. Baiklah, yang pertama kali itu kita isikan pada tombol hitung, button hitung ya. Nah, apa yang kita isikan? Yang pertama itu kita deklarasikan variabel nilai tugas koma nilai pretest, nilai underscore pretest underscore ini ya. Kemudian koma nilai post test. Kemudian kita buat total underscore score. Di mana variabelnya itu adalah jenis integer.
integer. Nah, kemudian kita tutup. Jangan lupa kita tutup setiap akhir program, kode programnya. Nah, kita lanjut ke beginnya. Nilai tugas itu sama dengan string to integer. String to integer yang isinya itu pada edit 1 berupa teks. Kita tutup. Kemudian nilai pretest itu isinya sama dengan string to integer juga yang isinya edit 2 berupa teks. Jangan lupa kita tutup lagi. Selanjutnya nilai post-test. Nilai post-testnya itu kita isikan sama dengan string to integer juga, edit 3, teks. Kita tutup. Kemudian total score. Total score isinya nilai tugas ditambahkan dengan nilai pretest, nilai pretest ditambahkan nilai post-test. Ya, tutup. Jadi total score itu isinya dari nilai tugas ditambah nilai pretest ditambah nilai post-test. Kemudian kita tutup, titik koma, edit 4 dot text itu sama dengan integer to string yang isinya total score. Nah, ini dia. Jangan lupa kita tutup. Nah, inilah dia untuk yang tombol hitung ya. Coba kita jalankan. Oh, di sini saya ada salah pengetikan ya. Itu harusnya koma. Coba kita jalankan lagi. Maka ini artinya kode programnya berjalan ya. Kode programnya berjalan. Nah, selanjutnya kita masukkan pada yang case off. Atau kita coba hitung dulu ya. Misalnya nilai tugasnya 80. Nilai pretestnya itu 80 juga. Nilai post testnya itu misalnya 90. Maka hitung hasil skornya itu 250. Tapi di sini kita tidak tahu 250 itu apa keterangannya. Nah, sehingga kita akan melakukan
akan memasukkan kode program di cache of ini tadi di sini supaya kita tahu apa itu keterangan dari total skornya ini. Oke, kita tutup. Kita berpindah ke cache of-nya. Nah, cache of-nya ini yang pertama kali kita buat variabelnya dulu. Kita deklarasikan nilai itu isinya integer. Kita tutup juga. Nah, selanjutnya kita pindah ke beginnya. Nilai itu sama dengan string to integer. Edit 4. Teks. Jangan lupa kita tutup. Kemudian kita masukkan lagi cache nilai of 180.300 itu kita buat show message, tampilkan keterangannya itu ya. Show message kalau isinya itu Anda mendapatkan skor. Kita tutup kutipnya. Kemudian ditambah edit 4. Teks. Ditambah itu buat isinya dan Anda lulus. Kita tutup kutipnya. Sudah. Kita buat n else. So kutip Anda mendapatkan skor edit 4. 4 itu teks. Ditambah dengan kalimat Anda dan Anda tidak lulus. Sudah, kita titik komakan dan N. Maka inilah hasil akhirnya. Mari kita coba. Misal tadi 90, kita masukkan nilainya 80. Maka kita tekan hitung. Total skornya itu 250. 250 ini lulus atau tidak? Kita tekan cache of-nya. Nah, maka nilainya 250. Oke.
Kemudian kita akan membuat tombol tutupnya. Nah, cukup dengan memasukkan close-nya, titik koma yang kita tutup. Kemudian kita tombol bersihkan edit 1 dot clear. Edit 2 clear. Edit 3 clear. Edit 4 clear. Kita tutup. Mari kita coba jalankan ya sekali lagi. Misal nilai tugasnya tadi rendah ya, kita buat ya 40, kemudian 30 misalnya, nilai post testnya 70, maka hasilnya itu 140. 140 ini termasuk lulus atau tidak, kita tekan. Anda mendapat skor 140 dan Anda tidak lulus. Nah, inilah keterangan dari 140 ini. Maka kita tekan tutup, maka dia akan kembali. Misal kita masukkan angkanya, kita tekan tombol bersihkan, maka dia akan membersihkan teks yang ada di edit ini. Seperti itu. Tidak lupa kita mencek hasil kerja kita. Kita save. Kita save di sini. Oke. Baiklah, sekian cara untuk membuat logika kondisi. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu kembali.